Selanjutnya bab kelima tentang mad dan qasr, tentang panjang dan pendek. Asal mula dari bab ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya telah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sifatnya. Beliau menjawab, kana yamuddu maddan. Artinya Nabi membaca dengan memanjangkan. Dalam riwayat lain Anas bin Malik juga mengatakan kana yamuddu sautahu maddan. Artinya beliau memanjangkan suaranya. Hadis ini atau hadis di atas adalah berita tentang mad atau ukuran panjang. Jadi yang ada dasarnya adalah kata-kata mad itu diartikan memanjangkan, bukan mad itu madda yang mutu panjang. Madda itu memanjangkan. Ini di sekolah kadang-kadang guru-guru sholat itu mengartikan madda wusdawa. Madda memanjangkan. Tinggal lawannya saja ya. Kalau tidak madda ya qassara memendekkan. Jadi memanjangkan ya mutu, memendekkan ya yuqassir. Ya, panjang mad, sedangkan pendek adalah qasr. Definisi mad dan qasr. Mad menurut bahasa berarti tambah. Sebagaimana firman Allah, wa yumtidukum bi amwali wa banin. Artinya dan Allah menambahkan dengan harta dan anak-anak. Jadi asal maknanya madda itu menambahkan. Kalau suara ditambahkan berarti dipanjangkan. Sehingga akhirnya mad panjang gitu aja. Adapun mad menurut istilah adalah memanjangkan suara pada huruf mad atau huruf lin. Mengapa kok atau huruf len? Len ini menjadi pertanyaan. Len itu panjang ataukah tidak? Ada yang mengatakan bahwa len itu memanjang apabila diwakafkan saja seperti khauf, alaik ya. Tapi kalau tidak diwakafkan, wala khaufun alaihim. Khaufun itu khaufun, alaihim itu alaihim atau khaufun alaihim. Ya. Ini ada pendapat-pendapat. Jadi makanya di sini dikatakan bahwa suara memanjangkan huruf mad atau huruf len. Mad adalah kebalikan daripada qasr. Qasr menurut bahasa berarti menahan atau mencegah. Seperti firman Allah, hurum maqsuratum fil khiyam. Bidadari-bidadari yang dipelihara atau ditahan atau dipingit di dalam kemah-kemah. Fihin naqasiratut tarf. Di dalam surga ada bidadari-bidadari yang menahan pandangan dari melihat orang lain selain suami mereka. Adapun qasr menurut istilah adalah menetapkan huruf mad atau huruf len dengan tanpa tambahan karena tidak adanya sebab. Penjelasan. Sebenarnya hakikat mad adalah adanya suara panjang atau lebih dengan ukuran berapapun walaupun hanya 2 harokat. Sedangkan hakikat qasr adalah tidak adanya panjang sama sekali. Akan tetapi istilah yang ditetapkan dalam ilmu tajwid sebagaimana definisi mad dan qasr di atas adalah bahwa qasr itu adalah panjang berukuran 2 harokat. Jadi kalau ada panjang cuman 2 harokat, itu kan ada panjangnya, tapi disebut qasr ya. Sedangkan mad kalau disebut mad adalah panjang yang berukuran lebih dari 2 harokat. Jadi ada panjang 4 harokat. Panjangnya mad wajib, mad jaiz ya, mad yang bertemu hamzah ya. Di situ juga ada pendapat bahwa mad wajib, mad jaiz panjangnya 5 harokat ya. Ada panjang 6 harokat. Pokoknya panjang lebih daripada 2 harokat baru disebut mad. Tapi kenapa mad tabi'i panjang 2 harokat disebut mad juga ya? Nah ini nanti
ketika kita berbicara mad asli, maka mad 2 harokat, mad tabi'i, mad yang panjangnya cuma 2 harokat, itu disebut mad. Tapi kalau ketika kita membicarakan mad-mad yang panjangnya lebih daripada 2 harokat, maka kalau 2 harokat disebut qasar. Sedangkan kalau lebih daripada 2 harokat adalah mad. Ini seperti halnya kalau orang mengatakan si A itu pendek, ya. Jadi kata-kata pendek itu bukan berarti tidak ada panjangnya sama sekali. Orang disebut pendek itu ya masih ada panjang 1,5 meter atau berapa, ya. Demikian pula mad jaiz umpamanya kalau dibaca ya ayyuha dibaca ya ayyuha kan ada panjangnya. Tapi itu disebut pendek, ya. Baru kalau dibaca ya ayyuha itu disebut apa? Mad. Nanti ada istilah-istilah lain seperti qasar itu panjang 2 harokat, tawassut itu panjang 4 harokat, tul itu panjang 6 harokat. Ya, demikian tentang pendahuluan tentang mad, ya. Ada juga pendahuluan yang penting tentang mad, bahwa penjelasan mad apabila disingkat itu cuman begini saja, ya. Mad itu cuman ada 3 macam saja, yaitu mad yang hanya dipanjangkan 2 harokat karena tidak ada sebab yang membuat dia dipanjangkan lebih daripada 2 harokat, yaitu tidak bertemu hamzah, tidak bertemu sukun. Kemudian yang kedua adalah mad yang dipanjangkan 4 harokat, yaitu mad yang ketemu sebab. Ketemu sebab ini adalah ketemu hamzah, akhirnya muncullah mad wajib dan mad jaiz, dipanjangkan 4 harokat. Ada qaul 5 harokat. Qaul itu ini pendapat lain, ya. Kemudian ada mad yang bertemu sebab berupa sukun atau tasdid. Lahirlah mad lazim, ya, mad arid, ya. Itu dipanjangkan 6 harokat. Khusus mad arid bisa 2, bisa 4, bisa 6. Ya. Jadi ada orang yang protes dengan banyaknya pembagian mad, hanya membingungkan orang yang belajar, ya. Menghafal macam-macam mad. Kaidah-kaidahnya itu sudah membuat orang itu bingung, sehingga lupa cara mempraktekkan dan lupa mengetahui ukuran yang sebenarnya. Kalau mengatakan 4 harokat itu seberapa sih 4 itu, seberapa sih 6 itu, banyak yang kelewat kepanjangan atau banyak yang kurang. Sehingga ada yang mengatakan untuk awal-awal kita mengajarkan mad itu praktek dulu bahwa kalau nggak ketemu hamzah, nggak ketemu sukun, ya 2 harokat. 2 harokat itu ya cuma 1 ayunan. Bismillahirrahmanirrahim, itu aja. Sedangkan 4 harokat itu dibuat 2 kali. Ya ayyuha ulaika. Jangan panjang-panjang. Kalau 6 harokat berarti ya itu dikalikan 3. Ya. Setelah itu baru nanti kita untuk menguatkan ilmunya, kita pelajari pembagian-pembagiannya.